Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pembahasan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Canva. Seperti yang kita ketahui, Canva adalah suatu aplikasi desain grafis yang menjembatani pengguna untuk dengan mudah merancang berbagai jenis material kreatif secara online. Dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, hingga presentasi. Canva itu ada beberapa versi, ada web, iPhone, dan Android. Ini tadi contoh versi untuk yang Android. Jadi di Google Play Store, kita tinggal ketikkan aja, cari Canva. Terus kita lakukan proses install, kita tunggu sebentar, sampai proses instalasinya berhasil. Ketika nanti sudah berhasil, akhirnya kita tinggal open saja, kita buka. Ini tampilan awal dari Canva versi yang Android. Untuk yang versi iPhone ataupun versi online di web browser tidak beda jauh. Selanjutnya kita buat akun dulu. Kita pilih akun menggunakan akun Gmail kalian. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awal dari Canva. Di Canva ini ada berbagai banyak ya pilihan-pilihan template yang siap digunakan, sudah jadi. Jadi kita tinggal ngedit saja, tidak perlu membuat dari nol. Ini cukup menghemat waktu, tidak perlu semuanya dari nol. Oke, ini misalnya kita pilih salah satu ya. Terus kita tunggu sebentar. Oke, ketika menggunakan Canva ini pastikan koneksi internet kalian juga cukup lancar ya. Oke, ini ada contoh kita menggunakan template dari poster yang ada di Canva. Oke, cara ngeditnya ya cukup mudah sekali, tinggal kita tekan saja atau kita klik ya pada tulisan tersebut, kita ganti. Nah, misal di sini kita ganti tulisan literasi digital. Nah, terus untuk ukurannya ya tinggal kita tarik sudut yang ada di pojok-pojoknya, bisa besar kecil. Terus kalau kita pengen mengatur posisinya, ya tinggal kita ditekan, tahan, nah, diatur posisinya sebelah mana. Terus untuk teks yang lain juga sama. Kita tinggal klik 2 kali, nah terus kita ubah teks yang ada di dalamnya. Tuh. Untuk yang lain juga sama ya, tinggal kita ubah aja. Selain mengubah di Canva, nanti kita juga bisa menambahkan elemen-elemen yang lain. Nah, misalnya kalau kita pengen menambahkan sebuah teks baru yang tidak ada pada template itu bisa. Terus kalau kita pengen menambahkan sebuah objek berupa apa itu lingkaran, kotak, ataupun bentuk-bentuk yang lain itu juga bisa. Selain itu kita juga bisa menambahkan, seandainya pengen menyisipkan suatu foto, nah kita sudah memiliki foto, kita pengen desainnya dimasukkan dalam Canva juga bisa. Ya. Terus kalau kita pengen menggunakan ada animasi ya, di Canva juga disediakan ya ada animasi. Di sini nanti ada contoh animasi, itu kita gunakan animasi dalam bentuk panah ya. Oke, ini kita ubah-ubah dulu saja. Ini sesuai selera ya, kita ubah. Kita pengen desainnya bagaimana. Nah, di Canva ini cukup mudah ya. Jadi tidak membutuhkan keahlian khusus. Yang penting kita punya handphone ya, Android ataupun iOS. Ya, terus kita install aplikasi Canva-nya. Terus pastikan koneksi kalian itu lancar. Nah, kita juga setelah itu bisa membuat desain apapun dengan mudah. Ya. Kalau kita yang pertemuan sebelumnya kan belajar desain, tapi yang tingkatannya agak lebih ekspor ya. Jadi kita belajar menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya, memang secara fitur kemampuan CorelDRAW lebih bagus, lebih lengkap. Ya, tapi kalau kita pengen mengambil sisi mudahnya, sisi simpelnya, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva ini. Oke, di sini nah
dilanjutkan aja ya, desainnya bebas. Jangan pengen menggunakan kayak apa. Ini ada contoh kalau pengen nambahkan objek ya berupa bentuk panah. Nah, itu ada ini panah yang bergerak. Dia ada animasinya. Oke, kita letakkan aja, kita atur posisinya ya, supaya kelihatan menarik. Taruh di mana gitu. Terus seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk Canva itu tidak harus kalian buat di aplikasi atau itu tidak harus kalian install aplikasinya di smartphone, Android ataupun iPhone ya. Kalian bisa juga langsung akses di secara online. Ya, kalian membuka laptop, terus kalian ketikkan aja Canva di Google. Ini kan bisa melakukan pengeditan secara online gitu ya. Yang penting ketika kalian pengen mengedit atau pengen memulai akun Canva, siapkan dulu akun Gmail yang bisa kalian gunakan untuk login. Jadi loginnya nggak perlu buat akun baru ya, cukup mudah, tinggal Gmail saja sudah terkonek gitu. Oke, ini juga ada banyak yang lain ya, ada fitur-fitur yang lain, ada desain-desain yang lain bisa kalian tambahkan kalau ingin menambahkan. Terus kalau pengen menyimpan tinggal klik aja di pojok kanan. Ya, terus kita pilih simpan atau kita unduh. Nah di sini kita tentukan ya, simpannya dalam bentuk file apa. Pengen JPG, PNG atau apa. Setelah itu nanti akan ada animasi seperti ini. Ini adalah proses untuk persiapan desain dan menyimpan di galeri kalian. Nanti kalau sudah selesai, nah, ini tandanya desain kalian sudah ada di galeri dalam bentuk file JPG, PNG ataupun yang lain. Itu. Jadi cukup mudah sekali. Terus ini misalnya kalau kalian ingin membuat desain yang lain, nah, ada banyak pilihan di sini. Pengen apa? Nah, berbagai macam ya, desain-desain yang saat ini di sosial media sedang ramai bisa kalian buat melalui sini. Oke, di sini ada contoh apa ini? Nah, ini ada desain. Nah, desain ini ada banyak sekali. Terus misalnya kita yang lain pengen membuat sertifikat ya, misalnya kita klik add, terus cari digital sertifikat ya. Nah, ini template dari sertifikat. Bagus-bagus ini templatenya. Nah, cuman beberapa template itu ada yang berbayar, ada yang premium. Kalau premium ya kita harus mengeluarkan uang berapa ya untuk mendapatkan template tersebut. Tapi nggak perlu khawatir ya, untuk versi gratisnya saja sudah sangat banyak dan sudah cukup lah, sudah bagus sekali. Ya. Dan penggunanya yang penting sangat mudah, tidak perlu membutuhkan keahlian khusus. Ya, yang penting yang biasa bermain HP, biasa ngedit-ngedit di sosial media, pastilah bisa membuat ini. Nah, ini tadi ada sertifikat, bisa kita atur untuk backgroundnya, ya. Terus kita atur teksnya dan yang lain-lain. Oke, tadi sedikit ya penjelasan, pembahasan mengenai aplikasi Canva. Selanjutnya kalian bisa lebih memahami dengan mempelajarinya dan mempraktekkan di handphone ataupun di laptop atau komputer kalian. Ya, pokoknya kalau belajar seperti ini itu kan harus tetap rajin, aktif, dan mempraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.